Saya ingin sharing tentang pembicaraan saya dengan seorang saudara saya. Dia seorang laki-laki, punya istri, punya anak, dan karena kami dibesarkan dari keluarga iman Katolik, sesekali pembicaraan kami jelas akan berbicara tentang iman juga. Dahulu setahu saya, dia menganut prinsip yang penting saya beriman, dan iman saya sederhana aja, tidak mau terlalu dikekang dengan aturan ini dan itu. Kemudian dia bilang, itu dulu. Tetapi sekarang saya sudah berubah. Saya punya pemikiran yang berbeda karena pengalaman saya. Nah, waktu itu saya tertarik dengan seorang wanita di tempat kerja saya. Ya, kalau hitung-hitung sebenarnya itu selingkuh juga ya. Ternyata saya tidak bertepuk sebelah tangan. Perempuan ini juga suka dengan saya. Saya mengerti bahwa hal itu salah. Tapi yang namanya godaan memang selalu manis. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat janji bertemu dengan dia di suatu kafe. Nah, pada saat itu lagi jelang Natal. Kita tahu kalau jelang Natal dan Paskah selalu ada pengakuan dosa. Jadi saya mengaku dosa pada saat itu. Besoknya itu saya akan ketemu ya dengan perempuan ini. Jadi saya sebenarnya sedang excited, sedang semangat. Dan untuk tidak melangkahi ritual yang biasa saya lakukan setiap tahunnya, maka saya pun ikut dalam antrian mengaku dosa jelang Natal itu. Seperti biasa juga sebelum mengaku dosa saya berdoa, Tuhan tunjukkanlah dosa-dosa saya dan biarlah saya mengaku dosa dengan sebenar-benarnya, dengan setulus-tulusnya, dan jangan ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Sebenarnya ketika saya telah berdoa seperti itu dan masih menunggu di dalam antrian pengakuan dosa, saya tidak berniat untuk mengatakan bahwa saya ini berselingkuh. Ya, saya masuk ke dalam pengakuan dosa. Aneh sekali saya katakan pada pastor, besok saya itu akan berselingkuh. Saya akan bertemu dengan wanita di tempat kerja saya. Dan saya sangat bersemangat untuk bertemu dengan wanita ini. Kemudian saya terdiam sejenak, 2 atau 3 detik, saya begitu. Lalu saya mengatakan, saya sudah selingkuh di dalam hati saya dan di dalam pikiran saya. Itu spontan, saya tidak rencanakan untuk mengatakan hal seperti itu. Seperti biasa saya mendapat absolusi dan saya keluar dari ruang pengakuan dosa. Dan tahu tidak apa yang terjadi dengan saya? Tiba-tiba saya merasa, ngapain sih gue harus ketemu dengan perempuan itu? Gila banget gue ya. Dan anehnya, perasaan saya yang menggebu-gebu itu hilang. Entah kenapa, hilang. Saya merasa, tadinya saya jatuh cinta, kok perasaan itu sudah tidak ada lagi. Dan ketika besok saya bertemu lagi dengan wanita itu di tempat kerja, saya bisa menemukan kekurangan-kekurangan dari wanita ini. Dan kekurangan wanita ini saya melihat bahwa justru adalah kelebihan dari istri saya. Saya merasa bahwa istri saya lebih dapat mendengarkan saya, lebih lembut dan lebih bisa menerima apa adanya. Kemudian saya berpikir kalau saya lanjut dengan wanita ini, saya pikir mungkin awal-awalnya menarik, tetapi dalam jangka panjang sepertinya wanita ini tidak akan mengerti saya. Saya sadari bahwa itu adalah rahmat. Tuhan menyingkapkan kebenaran dan ini adalah pelajaran buat saya. Saya menyadari bahwa ini adalah godaan dan di ruang pengakuan dosa, godaan itu hilang. Pengakuan dosa itu luar biasa. Para imam eksorsis setuju bahwa pengakuan dosa itu adalah eksorsisme yang lebih kuat daripada eksorsisme biasa, atau pengusiran kuasa gelap yang lebih kuat daripada pengusiran kuasa gelap yang biasa dilakukan secara ritual oleh para imam. Sharing yang baik juga bagi siapapun yang sedang tergoda untuk berselingkuh. Mengapa tidak masuk saja ke dalam ruang pengakuan dosa? Dan sebelum mengaku dosa, berdoalah dahulu agar kita bisa benar-benar dengan jujur mengungkapkan semua dosa-dosa kita. Selanjutnya, saya yakin rahmat Allah akan bekerja.